Judul hari ini adalah penangkal stres untuk caleg yang gagal. Ya Allah. Kenapa saya tiba-tiba kok berbicara ini? Iya. Gitu ya. Karena hari-hari ini media itu memberitakan bahwa sekian banyak rumah sakit yang menyediakan ruangan khusus untuk caleg yang gagal. Rumah sakit khusus seluruhnya. Ya, contohnya seperti di Jombang itu menyediakan 8 kamar. Allah. 8 kamar khusus untuk nanti cek yang gagal. Ya Bahkan itu ada salah satu kamar itu yang terali besi. Nah, karena nanti ada yang ngamuk gimana? Masya Allah, sampai segitunya ya, Prof ya. Allah. Itu 8 kamar. Kemudian di Bandung menyediakan 10 kamar. Nah, itu. Ya Allah. Di Jembrana di Bali itu ada sekian juga kamar kamar untuk itu. Contoh sederhana ya, seperti di Jembrana di Bali itu untuk tahun ini, tahun depan itu ya. Untuk pemilu yang akan datang itu tersedia 35 kursi DPRD. Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan yang daftar itu 363. Masya Allah. Ayo. 363 dikurangi 35 berapa? Sekitar 100%-nya ya, Prof ya. Iya, berarti kan ada 328 orang yang gagal. Orang yang ada kemungkinan stres. Iya, ya Allah. Depresi. Coba. Jadi saya membaca itu, Masya Allah. Dan ini bukan mengada-ada gitu loh. Ini kemudian tidak mengada-ada. Ini berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya. Masya Allah. Ada yang, maaf saja itu, tiba-tiba telanjang. Ada itu, Bro. Ada. Coba. Dia itu orang terhormat, pakai dasi, orang terhormat, terus telanjang. Iya. Gitu. Allah. Ada yang ini datang ke masjid, kemudian nyuruh mengembalikan keramiknya. Barang yang setelah disumbang itu tadi. Masya Allah. Ada yang beras-beras disuruh kembalikan. Karena gagal ya, Prof. Ya itu, macam-macam lah. Ngamuk. Ada yang tidak keluar rumah sama sekali. Ada yang tidak keluar sama sekali. Ya macam-macam lah itu. Dan itu terjadi pada pemilihan. Nah sekarang ini dimungkinkan akan lebih. Akan lebih lagi ya, Prof. Iya, karena begitu ketatnya ini. Maka saya ingin berbicara tentang bagaimana kalau ya katakan yang tahun lalu itu jumlah yang stres itu katakan sekian ya, melalui kajian di radio ini mudah-mudahan ya bisa tinggal 1/4-nya lah. Amin. Gitu ya. Amin ya Allah. Nah, apa sih sebabnya stres itu? Satu, ya dibohongi timnya. Ya maksudnya Mas? Tim pemenangnya itu tadi. Mantap Jos, mantap bos, ini bos. Naik terus suaranya nih bos. Ini perlu dana sekian lagi bu. Masya Allah. Lalu terlalu percaya dengan orang, gitu loh. Tidak datang pada orang, Masya Allah. Ya, sudah. Sip, sudah. Kita dukung lah. Mulutnya kayak gitu itu tidak usah dipercaya dulu ya, biasa-biasa saja. Ya, sebab nanti kan pemilihnya rahasia. Kan gitu ya. Stres lagi disebabkan karena diberitahu suaramu dicuri itu. Masya Allah. Diprovokasi gitu ya, Prof. Lebih stres lagi karena apa? Karena untuk pencalekan itu dia menjual asetnya mertua. Masya Allah. Nah, itu. Ada uang pinjaman. Jadi akhirnya yang tahun 2019 itu
ada yang masuk rumah sakit, ada yang masuk panti rehabilitasi jiwa dan narkoba. Masya Allah. Ada yang ke rumah ruqyah. Itu orang-orang pintar-pintar semuanya ya Prof ya? Aduh, kalau sudah menyangkut kegelisahan itu tidak ada hubungannya profesor, ustadz, siapapun itu kalau tidak bisa memanage itu ya bisa terjadi. Allah. Bisa terjadi. Karena apa? Uang sudah sekian miliar dikeluarkan, uang itu ini, dan dia tidak punya apa-apa kecuali kekayaan itu. Masya Allah. Lalu dia gengsi sosialnya, dia dulu dihormati, sekarang ini terus merasa dibohongi. Nah, dia dulu kok begitu, tiba-tiba ternyata orang itu penjahat semuanya. Allah. Lingkungannya itu penjahat semua. Nah, sekarang saya ingin berbicara tentang bagaimana kita dan teman-teman kita, keluarga kita, orang-orang dekat kita ini tidak mengalami peristiwa ini. Paham toh? Tidak mengalami peristiwanya seperti apa gitu. Rumusnya ada di surah Ali Imran 159. Surah Ali Imran 159 ya Bro. Ya. Silakan dibuka. Silakan semuanya membuka. Surah Ali Imran ayat 159. Ya, 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Allah. Ya benar ya. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah. Jadi di situ ada kata-kata wasyawirhum fil amri. Ya. Wasyawirhum fil amri. Ya. Musyawarahkanlah. Paham toh, Mas? Artinya untuk melakukan tindakan ini, pilihan-pilihan itu, ya, apakah Anda akan membuka usaha, apakah Anda akan menentukan untuk maju sebagai calon legislatif, itu musyawarahkan. Hargai pendapatnya anak, hargai pendapatnya orang tua, hargai pendapatnya pasangan. Paham toh, Mas? Dimusyawarahkan. Nah, ini termasuk yang menyebabkan stres itu karena sudah diberitahu oleh keluarga. Jangan untuk apa begitu. Jadi ketika dia gagal, maka dukungan sosial itu menjadi rendah. Lain kalau musyawarah, kemudian gagal. Sekarang kita gagal, saya maju keputusan bersama, ya jadi sekarang kita pikir bersama. Tapi kalau enggak, ya sudah, sejak dulu diingatkan begitu kok, ya sudah. Sudah itu pilihannya, biar. Ya toh? Jadi dia enggak mendapatkan dukungan sosial. Nah kalau sudah jatuh, di rumah tambah apa gitu itu namanya itu? Dijatuhkan lagi. Ya itu sudah. Ya Allah. Terus
aset yang orang pinjam itu orang marah tidak kembalikan. Trust itu. Jadi wasyawirhum fil amri. Wasyawirhum fil amri. Jadi tindakan apapun itu jangan, sudahlah kalau itu difikirkan, itu musyawarah. Dan yang banyak itu kadang-kadang tidak disetujui. Yang banyak ya Prof. Ya. Itu yang banyak. Lalu untuk keuangan ya, keuangan itu saya tidak menuduh bahwa itu dia memberi, bagaimana saya tidak tahu. Cuma memang untuk caleg itu kan dia perlu ya ke sana ya kemari, banyak tamu, itu kan gitu tuh. Pasti itu dia ada mengeluarkan biaya. Jadi kalau pas-pasan jangan memutuskan untuk maju. Jangan. Sebab termasuk di antara penyebab stres itu adalah ketika dia sudah habis-habisan, tidak ada lagi yang di cadangan. Paham tuh Mas? Sudah totok tadi. Iya. Tapi kalau ya ini saya habis berapa? 10 miliar. Oke. Hilang? Enggak apa-apa, saya masih punya ini. Tenang. Tapi kalau itu satu-satunya, apalagi dia pinjam. Masya Allah. Bagaimana dia? Gitu loh ya. Jadi dimusyawarahkan itu. Kemudian yang ini ada cadangannya adalah gitu. Wasyawirhum fil amri. Kemudian tidak hanya wasyawirhum fil amri. Ini maafkan orang, fa'fu anhum. Di situ ayat di situ fa'fu anhum. Paham toh? Maafkan mereka. Maafkan siapa mereka itu? Yatimmu yang bohong itu. Paham toh? Kondisif, bos, kondisif. Perkembangan di sana gimana? Ya sudah ini alhamdulillah kemarin yang itu yang menolak sekarang sudah alhamdulillah bergabung dengan kita semua. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini malam hari ini ada tambahan 3. Maafkan. Maafkan. Lalu bagaimana itu kelihatan benci dengan saya kok tiba-tiba seneng pada saya ke mulutnya, tapi kok tiba-tiba sinis pada saya. Maafkan. Fa'fu anhum. Ya toh? Fa'fu anhum. Nah, ini kita bisa menata niat yang baik gitu Mas. Menata niat yang baik. Sedekah ya sudah, dipaksa-paksakan lah. Walaupun itu ada niat saya sedekah jalan ini untuk ini nanti milik saya, sudah itu iya. Tapi hati itu dipaksakan lagi. Bismillah ya Allah bantulah saya untuk ikhlas. Bantu saya ikhlas. Masya Allah. Bantulah saya untuk ikhlas. Ya Allah jadikan saya lupa terhadap apa yang saya berikan. Ini Masya Allah sulit ini Prof ya. Jadikan saya lupa terhadap apa yang saya berikan. Orang ikhlas itu seperti orang membuang kotoran di toilet. Tidak mengharapkan kembali. Ya enggak mungkin toh. Masa masih sakit itu ke situ terus dibolak-balik enggak dibungkus lagi. Masya Allah. Jadi orang ikhlas itu seperti orang masuk ke toilet buang kotoran, ya sudah seperti itu. Bukan kotoran yang contohnya, tapi dia lupa. Apa ini sudah tidak diingat lagi. Waduh. Waduh, Itu namanya orang ikhlas. Orang ikhlas seperti itu ya, Prof ya. Jadi saya sampai kapan hari itu mikir gambar ikhlas itu seperti apa ya. Menjelaskan tidak pakai kata-kata tapi pakai gambar. Ikhlas itu saya gambarkan apa? Saya gambarkan toilet saja. Masya Allah. Ya, itu. Kemudian terakhir itu adalah tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu sudah memutuskan, dimusyawarahkan, diputuskan, berarti sekarang tawakallah kepada Allah.
bagaimana cara tawakal yang baik itu silakan dibaca di buku Terapi Sholat Bahagia, halaman paling akhir kotak-kotak itu. Tawakal itu Mas, itu ada bab tawakal itu nomor halaman berapa itu Mas? Bab tawakal itu ada di situ. Atau di tabel-tabel di bagian belakang. Halaman 200 berapa itu? 250 berapa itu? Nah, di situ Mas. Nah, ya. Di situ ternyata begini. Ya Allah, saya sudah berkeringat, saya sudah berdoa, hasilnya terserah Engkau. Masya Allah. Jika baik untuk dunia dan akhiratku, mudahkan. Jika tidak baik untuk masa depanku, ya batalkan. Masya Allah. Ayo. Jadi ketika dia batal, dia yang lain sedih, dia mengatakan alhamdulillah, berarti saya memang perjalanan ke akhirat saya itu berarti lebih cocok, saya gagal. Allah. Terima kasih ya Allah. Oh, dia tetap tidak percaya. Tiba-tiba kemudian ada 4 tahun berikutnya temannya yang sukses itu terjerat KPK. Terus dia berkata, ya Allah, andaikan saya berhasil, saya kan timnya dia, satu tim dia. Dan itu bukan keinginan saya, tapi itu waktu itu ya kita nggak tahu kalau itu bermasalah, ya sudah kita terima saja. Masya Allah, dibalik itu ya Prof. Iya. Ditanya oleh kejaksaan, saya enggak tahu Pak. Bapak sarjana, betul. Masa Bapak enggak tahu Pak? Enggak bisa tanya informasi. Saya enggak tahu kalau ada undang-undang itu. Loh Pak, Bapak sarjana, Bapak enggak bisa baca Pak? Kok saya lihat ini gelarnya itu MA, doktor Pak. Masya Allah. Di mana Bapak enggak tahu? Itu kan Bapak orang terdidik. Masa enggak tahu itu? Bisa ngomong apa gitu? Iya Pak, tapi saya enggak tahu. Lah iya, sekarang itu Bapak kan doktor. Bergelar juga. Bergelar juga, S1. Masa enggak tahu Pak? Gitu. Bapak sebelum menduduki jabatan itu kan harus tahu tuh Pak itu. Iya, tapi gimana lagi? Ya sudah, ini resiko dari kecerobohan Bapak. Allah, Masya Allah. Nah itu. Jadi tawakal itu begitu. Tidak ada keputusanmu yang tidak baik ya Allah. Keputusanmu pasti terbaik. Termasuk keputusanmu saya gagal di sini, itu pasti terbaik. Maafkan saya seringkali tidak paham tentang maksudmu ya Allah. Nah itu. Nah sebagai itu ada kata pepatah Arab lagi, thamratu tafrid an-nadamah. Buah dari kecerobohan itu adalah penyesalan. Masya Allah. Thamratu tafrid an-nadamah wa thamratul hazm as-salamah. Ya, jadi buah dari kecerobohan itu adalah kekecewaan, penyesalan. Dan buah dari kehati-hatian itu adalah as-salamah. Masya Allah. Jadi tetap kita dorong harus ada yang teman-teman kita yang jadi anggota legislatif, karena politik itu penting. Jangan sekali-kali menganggap politik tidak penting ya. Jadi saya tetap mengucapkan selamat kepada teman-teman yang bergabung untuk legislatif. Allah Maha tahu tujuan Anda, dan memang di dalam perjuangan itu harus ada orang yang masuk di politik ya. Jangan sekali-kali mengatakan, aduh kamu masuk politik kotor, jangan begitu, itu menakutkan. Kalau nanti nggak ada orang yang menjadi wakil rakyat gimana? Masya Allah. Ya itu. Tapi tolong jangan sampai nanti gagal atau ketika tidak berhasil kemudian tiba-tiba stres. Melakukan sesuatu yang tadi itu. Masya Allah. Nah kalau kita sudah bisa bangkit lagi, ya sedih sebentar, kemudian itulah yang namanya resiliensi. Resiliensi ya. Resiliensi itu adalah kemampuan orang untuk bisa menerima keadaan, lalu dia bisa bangkit kembali. Masya Allah. Ya inilah agama. Dari hasil-hasil penelitian itu yang menyebabkan orang tidak stres itu adalah satu, agama. Ya,
Yang kedua itu dukungan keluarga. Kemudian banyak kesibukan. Ya. Nah, kalau tidak ada kesibukan terus pikiran ya. Ngedusi manu terus lagi banyak cadangan finansial. Masya Allah. Saya kira begitu, ini mohon maaf agak panjang, tapi saya berharap bahwa kajian ini bermanfaat untuk para pejuang kita, caleg-caleg kita. Selamat berjuang dan selamat menata hati, selamat untuk bertawakal, juga pelajari tawakal yang benar, antara lain di buku 60 menit terapi sholat bahagia. Masya Allah. Terima kasih. Mohon maaf agak lama sedikit, tapi saya ingin menyemangati teman-teman sekalian, tapi sekaligus memagari supaya tidak jatuh kepada hal-hal yang tidak diinginkan.